Sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya rasa keadilan dalam penyelesaian perkara yang terjadi di tengah masyarakat di Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara mendorong penerapan restoratif justice. Upaya ini dilakukan melalui proses mediasi yang detil untuk menggali akar permasalahan, untuk menciptakan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Untuk memastikan penanganan restoratif justice tepat sasaran, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, memerintahkan Kapolres dan Kapolsek yang menangani langsung proses restoratif justice. Sebab, pada jajaran tersebut, persoalan lebih diketahui secara lengkap karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk di Polda Sumatera Utara, kami coba mengengineering ya untuk bagaimana supaya restorasi justice yang dijalankan ini benar-benar bisa dan mampu mewujudkan rasa keadilan itu, sehingga tidak hanya dalam konteks masyarakatnya yang siap tapi juga petugasnya yang siap. Nah, petugas yang siap seperti apa yang kita bangun di sini adalah restorasi justice ini kan terkait dengan perkara. Biasanya perkara itu numpuk ditangani oleh bagian reserse, sehingga kami melihat bahwa apabila di dalam perkembangan dalam penanganan ini akan dilakukan satu proses restorasi justice, maka kemudian peran Kapolsek atau Kapolres di tingkat Polres itu yang harus menghandle. Kemudian kita harapkan melalui peran Kapolsek dan Kapolres yang menghandle restorasi justice ini, kemudian akan yang pertama bisa mengontrol agar kemudian pelaksanaan restorasi justice sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, bagaimana supaya proses-prosesnya itu bisa kemudian melihat tidak hanya dalam perspektif hukum, tapi juga perspektif sosial dan yang lebih luas lagi. Dan ketiga, kita harapkan melalui tanggung jawab Kapolres dan Kapolsek ini tingkat keberhasilan menjadi lebih baik, lebih tinggi, sehingga kemudian masyarakat yang dalam hal ini punya masalah bisa segera dapat solusinya dan dapat merasakan keadilan. Tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan upaya restoratif justice, melainkan hanya untuk perkara yang memenuhi syarat. Menurut Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung, ada 6 persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan perkara melalui restoratif justice. Persyaratan ini diatur dalam Peraturan Polri atau Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ada persyaratan yang harus terpenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi sesuai dengan perpol kita, maka tidak kita lakukan upaya untuk restoratif justice. 64 perkara ini adalah yang terjadi 2021 sampai 2023 yang memenuhi syarat untuk di-RJ-kan. Ada perkara yang memang tidak kita lakukan RJ karena memang sudah tidak memenuhi syarat. Seperti tadi, dia ada pengulangan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat, sehingga memang tidak bisa kita lakukan upaya untuk RJ karena tidak memenuhi syarat. Kapolda Sumatera Utara juga memastikan penyelesaian kasus lewat mediasi agar turut melibatkan tokoh masyarakat dan juga tokoh adat, agar unsur keadilan tidak hanya ditegakkan, tapi juga yang terpenting dapat dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini suatu terobosan yang sangat efektif, sangat jitu untuk menghempang terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kami juga dengan restorasi justice ini sebagai titik awal untuk membuka komunikasi sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat di sekitar.